Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara klik subscribe, like, dan komen agar Mimin lebih bersemangat uploadnya ya guys. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa setelah Siwo mengalahkan monster yang dilawannya, dia memperoleh sebuah relik yang disebut juga kelereng siluman. Setelah menelannya, Siwo pun dikejutkan oleh teman masa kecil Solhwa yang bernama Solmi. Dia diutus oleh kakek Mangtai untuk mendatangi Siwo dan Solhwa karena ingin memberikan hadiah kepada mereka berdua. Akan tetapi Solhwa menolak hadiah tersebut dan menyuruh Solmi untuk memberikan hadiahnya kepada Siwo. Kemudian untuk episode kali ini diceritakan bahwa terlihat sahabat Siwo di dunia manusia yang bernama Yosim berjalan pada sore hari sambil menerima sebuah telepon. Diketahui dia mendapat telepon dari Siwo. Diketahui juga bahwa Yosim sedang protes kepada Siwo karena hari ini dia tidak masuk ke sekolah dan mematikan teleponnya, dan mengungkapkan bahwa dirinya curiga karena ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal, dan juga menanyakan kepada Siwo ada masalah apa karena tiba-tiba tidak masuk dan tidak memberikan kabar kepadanya. Menanggapi pertanyaan tersebut, Siwo pun berujar bahwa dia tidak ada masalah apapun dan tidak dapat menceritakannya kepada Yosim. Kemudian Siwo juga sekalian ingin meminta tolong sesuatu yang agak gila kepada Yosim. Dan jika menurut Yosim permintaan itu mustahil, maka Yosim harus tetap menolongnya, karena Yosimlah teman Siwo satu-satunya. Lalu Yosim pun meminta Siwo untuk menjelaskan apa yang bisa dia bantu. Kemudian Siwo pun mengungkapkan bahwa Siwo ada urusan mendadak. Jika tiba-tiba dia menghilang selama 1 bulan tanpa mengatakan apapun, pasti ibunya akan menjadi heboh. Jadi Siwo berujar bahwa karena keluarga ibunya Yosim di Andong punya perguruan tradisional, maka Siwo meminta Yosim untuk memberikan info kepada ibunya Siwo bahwa dia akan berlatih di sana selama 1 bulan untuk diet. Mendengar hal itu, Yosim pun kaget dan berteriak kepada Siwo karena menurutnya Siwo mengatakan omong kosong belaka. Kemudian setelah itu Yosim pun menambahkan bahwa tempat itu bukan tempat yang terbuka untuk umum. Siwo pun tahu akan hal itu dan tetap bersikeras meminta tolong hal itu kepada Yosim. Karena satu-satunya yang bisa dimintai tolong hanyalah Yosim seorang, yang merupakan teman satu-satunya Siwo. Lalu Yosim pun akhirnya menyetujuinya dengan syarat. Siwo harus memberitahu apa alasan Siwo melakukan hal itu, dan Yosim juga menduga pasti dirinya tidak akan percaya dengan apa yang akan dikatakan oleh Siwo. Yosim pun meminta Siwo untuk jujur tentang alasannya, agar dia bisa benar-benar membantunya. Mendengar hal itu seakan meminta persetujuan dari Solmi, Siwo pun meliriknya sebelum menjawab pertanyaan Yosim. Namun, Solmi pun memberikan isyarat untuk tidak memberitahu yang sebenarnya. Karena jika memberitahukan keberadaan mereka kepada Yosim, itu akan melanggar aturan dan Solmi juga akan dihukum apabila hal itu diungkapkan. Karena Siwo tetap tak memberi alasan yang sejujurnya, akhirnya Yosim pun menyerah dan dia pun memakluminya. Serta dia berpesan, jika ada apa-apa, Siwo bisa langsung menghubunginya. Setelah itu, Yosim pun berharap jika Siwo akan baik-baik saja. Kemudian diperlihatkan saat sebelum Solmi dan Siwo pergi ke dunia manusia. Terlihat Siwo terkejut karena dia bisa pulang ke rumah sekarang juga, tapi dengan syarat tertentu. Solmi pun meyakinkan Siwo dengan berujar bahwa memang ada syaratnya dan itu bukanlah omong kosong belaka. Jika mau pergi sekarang, maka Solmi akan segera mengantarkannya.
Namun menanggapi hal itu, Siwo pun memutuskan untuk keluar dari dunia siluman sebulan lagi setelah dia lolos ujian. Karena jika tidak berlatih mulai dari sekarang, kemungkinan terjadi hal yang lebih mengerikan daripada tidak bisa pulang ke rumah. Siwo juga sudah yakin setelah pertarungan melawan monster tadi, bahwa dirinya harus punya kekuatan untuk menghadapi situasi seperti itu ke depannya. Maka dari itu, Siwo memilih pilihan untuk menjadi siluman yang lebih kuat. Kemudian Solmi sambil mengacungkan jempolnya berujar bahwa Siwo sangat keren. Dan ucapan dari Siwo melebihi ekspektasi dari Solmi. Akan tetapi tiba-tiba Solhua buka suara dan berujar bahwa itu bukan lelucon. Dan menyuruh Solmi agar tidak mempermainkan Siwo dengan pilihan yang sebenarnya memang tidak ada. Dan langsung menyuruh Solmi memberikan hadiahnya. Dan Solhua juga memberitahu kepada Siwo bahwa pilihan itu sejak awal memang tidak ada. Karena Solmi mempunyai kebiasaan buruk, yaitu sering mengatakan hal bodoh untuk mempermainkan orang lain. Kemudian seakan ingin membantah yang dikatakan oleh Solhua, Solmi pun berkata bahwa itu semua yang biasanya disebut dengan tes. Dengan tujuan untuk mengetahui karakter dan cara berpikir orang yang baru ditemui. Karena para manusia berusaha mengenal lawan bicaranya dengan cara tersebut. Dan Solmi juga berujar kepada Solhua bahwa dia tidak membaca buku panduan yang telah dia berikan. Di tengah Solhua dan Solmi mengobrol, Siwo dalam hati berbicara bahwa cara bicara Solmi dan gaya bicaranya seperti teman sebayanya, dan mengingatkan kepada teman-temannya yang ada di dunia manusia. Kemudian berpindah ke Solhua yang menanggapi perkataan Solmi sebelumnya. Dia berujar bahwa buku panduan yang diberikan oleh Solmi memiliki teori yang tidak masuk akal. Isinya juga terlalu naif dan kekanak-kanakan. Jadi karena hal itu hanya beberapa lembar saja yang dibaca oleh Solhua. Menanggapi hal itu, Solmi pun mengatakan bahwa dia membuatkannya khusus untuk Solhua. Karena kalau mau menyamar menjadi manusia, setidaknya harus bisa mengontrol kepribadian. Namun dengan agak kecewa, Solmi pun menghiraukannya dan berpamitan mau mengantarkan Siwo pulang ke dunia manusia. Karena tujuan awal kedatangannya adalah mengantarkan Siwo pulang ke dunia manusia. Dan Solmi pun mendapat jawaban yang sangat memuaskan dari Siwo. Setelah itu, Solmi pun berubah menjadi seekor burung gagak yang besar. Dan diketahui identitasnya adalah siluman gagak. Kemudian Solmi pun berkata kepada Siwo bahwa dia tidak mengatakan omong kosong. Karena dia merupakan siluman yang bisa keluar masuk ke dunia manusia. Dan juga dia bisa mengantarkan siluman yang belum memenuhi kualifikasi masuk ke dunia manusia. Akan tetapi dengan ketentuan hanya setiap 6 bulan sekali di dunia manusia selama 1/4 hari, dan juga dirinya harus bertanggung jawab penuh atas apapun yang akan terjadi. Lalu Solmi juga memberitahu bahwa nanti Siwo akan merasa mual dan dia yakin Siwo bisa menahannya. Bersamaan dengan hal itu, Solmi pun mencengkeram Siwo dengan kaki gagaknya, serta berpamitan pergi dulu kepada Solhua. Itulah flashback kejadian mengapa Siwo bisa berada di dunia manusia sekarang. Lalu berpindah, saat ini di dunia manusia, Siwo berterima kasih kepada Solmi karena telah meminjamkan teleponnya untuk menghubungi temannya. Hingga berkat Solmi, dia jadi sedikit lebih tenang sambil mengembalikannya kepada Solmi. Menanggapi perkataan Siwo, Solmi pun berujar bahwa dirinya bersyukur bisa membantu Siwo dan mengatakan apakah hanya dengan menelpon temannya saja sudah cukup. Masih ada waktu jika Siwo ingin menemui keluarganya dulu. Lalu Siwo pun menanggapinya dengan berkata bahwa keluarganya hanya ada ibunya saja. Dan kebetulan sedang dinas ke daerah. Jadi Siwo merasa lega. Karena kalau ibunya ada di rumah, mungkin keadaannya akan lebih merepotkan lagi. Kemudian Siwo pun menanyakan kepada Solmi apakah dia ingin makan sesuatu.
Sebagai ucapan terima kasih, Siwo pun ingin mentraktir makan malam walaupun tidak seberapa. Mendengar tawaran tersebut, Solmi pun senang dan sambil berdiri dia berujar bahwa dia ingin makan sesuatu yang ingin selalu dicoba sejak pertama kali masuk ke dunia manusia. Akan tetapi dia kesusahan mencobanya dan belum pernah mendapatkan kesempatan itu sekalipun hingga saat ini. Makanan yang ingin dicoba adalah masakan rumahan. Mendengar hal itu, Siwo pun bersedia untuk membuatkannya. Akan tetapi hanya bisa membuatkan sebisanya dan dengan bahan-bahan yang seadanya. Setelah itu diketahui masakan rumahan sudah ada di atas meja makan, dan mereka berdua sedang makan bersama di sana. Solmi berujar bahwa dia hanya pernah membeli makanan manusia di luar dan di kantin, karena dia bersekolah di SMA Hojong. Mendengar hal itu, Siwo pun terkejut karena SMA Hojong berada di samping sekolah Siwo. Lalu Solmi pun mengungkapkan bahwa dia mulai masuk sekolah sejak awal tahun ini. Namun, tidak punya teman akrab yang mengajak Solmi makan ke rumahnya. Siwolah orang pertama yang mengajaknya makan di rumah. Padahal dilihat dari sifatnya, Solmi seperti anak yang punya banyak teman, ujar Siwo dalam hati sambil makan makanannya di meja makan. Setelah itu diperlihatkan bahwa mereka sudah selesai makan dan Solmi pun berkata bahwa rasanya enak sekali, serta beda dengan masakan yang dibelinya di luar. Kemudian Solmi menjentikkan jarinya dan muncul benda seperti gulungan. Lalu Solmi pun berujar bahwa saat ini Solmi akan memberikan hadiah yang tadi sudah dijanjikan. Hadiah untuk Siwo berupa sebuah gulungan ajaib yang kegunaannya seperti tas atau smartphone yang digunakan di sini. Siwo bisa memanggilnya sesuka hati, bisa menggulirkannya ke bagian yang dibutuhkan, seperti scrolling pada smartphone, dan juga bisa memasukkan serta mengambil barang ke dalamnya sambil mencontohkannya kepada Siwo. Jadi Siwo bisa membawa banyak barang tanpa harus memikirkan berat dan ukurannya. Selain itu, bisa juga digunakan untuk hal lainnya. Sambil menyerahkan sebuah kotak kepada Siwo, Solmi menambahkan bahwa nanti Siwo bisa menggunakan miliknya sendiri dan lama-lama pasti akan terbiasa. Siwo pun menerima kotak tersebut lalu membukanya. Kemudian Solmi menjelaskan bahwa yang ada di tengah merupakan gulungan ajaib milik Siwo. Bisa digunakan untuk kedepannya. Lalu uang koin di sebelahnya merupakan uang wajah siluman dan bernilai paling tinggi di antara mata uang lain di dunia siluman. Serta jumlah yang Siwo terima ada 40 nyang. Itu merupakan jumlah yang besar, jadi Solmi meminta Siwo untuk menggunakannya dengan baik. Dan barang terakhir yang tersisa itu merupakan harta karun siluman yang diberikan kepada Siwo. Semua barang itu bisa meningkatkan berbagai kemampuan termasuk kemampuan siluman. Padahal biasanya hadiah untuk menangkap roh jahat itu hanya cukup dengan uang wajah siluman saja. Tetapi kakek Mang Tai menyiapkan semua ini untuk Siwo. Kemungkinan dia punya harapan besar kepada Siwo. Siwo pun menanggapi bahwa harapan besar dari kakek Mang Tai adalah dengan dirinya yang harus maju ke festival untuk pemilihan Raja Siluman. Lalu Solmi pun membenarkan perkataan Siwo tersebut. Karena meskipun tak sebesar di dunia manusia, para siluman mempunyai loyalitas terhadap wilayahnya sendiri. Apalagi di festival sebelumnya, para siluman semenanjung sempat menyayangkannya karena dia bisa bertahan sampai pertarungan akhir. Dan raja saat ini mendapatkan kemenangan tipis saat melawan siluman dari semenanjung Korea. Dan yang lebih menarik lagi, siluman semenanjung yang masuk ke final itu sama dengan Siwo, yaitu spesies Goblin. Tentu saja dia adalah siluman yang terkuat dan tak tertandingi di semenanjung. Jelas Solmi panjang lebar kepada Siwo. Menanggapi hal itu, Siwo pun berujar, sungguh disayangkan jika hanya kalah tipis dengan raja saat ini di pertarungan akhir.
Akan tetapi, Siwo pun juga mengungkapkan bahwa sampai kemarin pun dirinya tidak tahu bahwa dia adalah spesies goblin. Bahkan sekarang pun masih bertanya-tanya. Dan Siwo juga berpikir bahwa jika semua ini hanyalah mimpi dan dia ingin segera bangun. Menanggapi perkataan Siwo, Solmi pun berujar bahwa menurutnya Siwo beradaptasi dengan sangat cepat. Bahkan membuatnya terkesan karena kata-kata Siwo saat pertama kali bertemu. Karena hal itu, lebih baik Siwo menetapkan target yang lebih tinggi. Agar ketakutan Siwo jika raja baru terpilih akan menghapuskan peraturan saat ini, yang kemungkinan akan membahayakan para manusia tidak terjadi. Maka dari itu, Siwo harus menjadi raja supaya bisa mempertahankan peraturan yang sudah ada selama 666 tahun ini. Namun Siwo tersentak karena melihat sesuatu dan dengan ragu meminta izin untuk bertanya satu hal kepada Solmi. Solmi pun menanggapinya dengan hangat dan berujar bahwa Siwo boleh bertanya karena dia sudah dianggap teman oleh Solmi, serta dia akan menjawab sebisanya. Kemudian Siwo pun menanyakan apa yang terjadi karena tiba-tiba di gulungan milik Solmi muncul tulisan bercahaya merah. Kemudian Solmi pun melirik dan menjelaskan bahwa itu merupakan panggilan untuk para siluman yang ada di lokasi terdekat saat terjadi keadaan darurat. Panggilan darurat di dunia manusia seperti ini hanya akan muncul jika ada siluman yang melanggar aturan dan membahayakan manusia. Tapi selama puluhan tahun terakhir ini, hal itu tidak pernah terjadi. Jadi tak mungkin ada panggilan daru. Belum selesai mengatakannya, tiba-tiba Solmi berteriak tidak percaya jika ada panggilan darurat saat dirinya ada di dunia manusia. Begitupun dengan Siwo, dia pun kaget mendengar hal itu dari Solmi. Solmi pun masih meragukan dan berteriak lagi jika panggilan itu sungguhan. Apakah yang akan terjadi setelahnya? Nantikan di video selanjutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.